Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku dengan wanita setengah parubaya. Biglia adalah seorang wanita, tepatnya bibik dari istriku. Biglia berumur 46 tahun dan seorang janda. Karena suaminya telah meninggal dunia. Tepatnya 2 tahun yang lalu. Biglia memang mempunyai seorang anak. Tetapi anak wanita. Dan kini anaknya masih di luar kota karena masih menempuh pendidikan perguruan tinggi, sehingga Biglia hidup sendiri di rumahnya. Karena faktor kesepian itulah aku mendapatkan rezeki dari Biglia. Rumah Biglia tidak jauh dari tempatku. Terkadang Biglia juga biasa menyuruhku untuk membantunya. Apabila Biglia mengalami kesulitan. Wajar saja karena Biglia hidup sendirian dan hanya mengandalkan berjualan gorengan keliling kampung pada pagi hari. Sehingga aku dan istriku berinisiatif untuk memberinya uang belanja setiap bulannya untuk Biglia. Bahkan aku dan istriku juga memberikan sembako yang sengaja kami beli di pasar untuk keperluan Biglia. Singkat cerita, kala itu pagi hari sekitar jam 7 pagi aku masih duduk di dalam rumah. Dan istriku masih belanja di pasar. Dengan jadwal biasa pada saat itu, istriku membeli sembako untuk keperluan kami dan juga untuk Biglia. Kala itu istriku menelponku bahwa beliau tidak bisa mengantarkan sembako untuk Biglia karena harus ke sekolah. Oh iya, harus kalian tahu, istriku adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang cukup agak jauh dari rumahku. Dan kini anakku juga ikut bersamanya. Karena kami tidak mempunyai pengasuh. Dengan terpaksa aku pergi ke pasar untuk mengambil sembako yang sudah dibeli istriku dan mengantarkannya ke rumah Biglia. Dengan terburu-buru aku langsung menghidupkan motor Supraku menuju ke pasar. Sesampainya di pasar aku melihat istri dan anakku sudah berada di pinggiran jalan dengan berbagai macam sembako. Aku pun bergegas membawa sembako itu menuju di rumah dan istri. Anakku menuju ke sekolah menggunakan angkot. Sesampainya di rumah aku pun menaruhkan sembako dan memisahkan sembako yang biasa untuk Big. Aku pun bergegas menuju ke rumah Biglia. Dengan berjalan kaki aku pun sampai di rumah Biglia dengan sembako yang sudah aku pegang. Namun kala itu adalah hal yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku. Singkat cerita, aku pun sampai di depan rumah Biglia. Dengan siapa kamu, Ton? Tanya Biglia sambil melihatku membawa sekantong sembako. Sendirian, Big? Ima lagi ke sekolah. Jawabanku sambil duduk santai di kursi dapur. Tumben. Biasanya hari libur kamu kesini dengan Imah. Sahut Biglia. Emang Imah pulang jam berapa, Ton? Tanya Biglia untuk mengalihkan pembicaraanku. Kala itu aku tidak berhenti melihat pandangan Biglia tepat duduk di depanku. Dengan biasa Biglia memakai dasternya dengan kaki yang dilipat mengarah di depanku. Jujur aku merasakan hal aneh kala itu melihat daster yang dikenakan Biglia. Aku merasa ada getaran yang cukup hebat kala itu. Aku diam dan melamun kala itu membayangkan hal aneh-aneh yang terbesit di benakku. Jantungku bergetar sangat kencang. Aku bingung kenapa bisa seperti ini. Pikiranku sudah kacau gak karuan. Aku mencoba membuang jauh-jauh fitikan aneh saat itu. Bibik masak apa hari ini? Aku mencoba mengajaknya berbicara. Tetapi saat aku mengajak Biglia berbicara, tak sengaja aku mengarahkan pandanganku tepat di depan wajahnya. Dan mataku masih mengarahkan ke JNTNLN Biglia. Kenapa, Ton? Biglia mengagetkanku. Enggak, Big. Sahutku dengan sontak. Ton, udah siang. Ya udah kamu ambil minum dulu. Bibik mau mandi dulu. Biglia berbicara kepadaku.
Oh iya, Big. Nanti aku ambil sendiri minumnya. Bibik mandi saja dulu sana. Jawabku. Big Lia pun langsung mengambil handuk dan menuju ke kamar mandi. Tepatnya kamar mandi tepat di depanku. Karena pintu kamar mandi yang tidak tertutup dengan benar, sehingga terlihat Big Lia kala itu. Pikiranku semakin kacau gak karuan. Kala itu, aku mendengar teriakan Big Lia tepatnya di dalam kamar mandi. Aku sontak kaget dan menuju ke pintu kamar mandi. Big, ada apa, Big? Tanyaku dari luar kamar mandi. Tolong, Ton. Bibi kepleset di sini. Sahut Big Lia dari kamar mandi. Aku pun langsung membuka pintu kamar mandi. Dan aku LHT Big Lia berbaring di kamar mandi. Dengan sedang mengenakan handuk. Aku pun langsung menolong Big Lia membawanya ke kursi. Dan memang kala itu Big Lia sudah tidak bisa berjalan karena terpleset tadi. Tolong bawa Bibi ke kamar saja, Ton. Big Lia berkata kepadaku. Aku pun membawanya ke kamarnya. Men, tolong urut kaki Bibik. Sakit sekali, men. Big Lia berkata kepadaku. Aku pun mengambil minyak urut dan mengurut kaki Big Lia kala itu. Jangan pulang dulu ya, Ton. Temani Bibim sampai keenakan. Ucapnya. Kala itu pandangan Big Lia sangat tajam kepadaku. Aku pun terus membantunya agar kakinya tidak sakit. Dan ketika itu, Big Lia memegang tanganku, dan tak kuduga Big Lia mengajakku untuk melakukan adegan surga dunia. Akhirnya aku pun melakukan adegan surga dunia bersama Big Lia. Adegan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Big Lia sangat jago sekali memainkan adegan itu, sampai-sampai aku tidak sanggup lagi melakukannya. Ketika aku asik melakukan bersama Big Lia, tiba-tiba ima istriku menelponku. Aku pun mengangkat HP-ku tang berbunyi. Iya, ada apa? Aku berbicara kepada Imah lewat HP. Mas, jemput aku sekarang. Aku sudah pulang. Aku tunggu di sekolah. Aku pun lekas buru-buru menjemput istriku. Dan Big Lia memegang tanganku. Beliau tidak mau ditinggal kala itu. Aku JMPT Imah dulu. Besok kita lanjutin lagi, Big. Aku berkata kepada Big Lia. Akhirnya aku entahi adegan yang kamu lakukan itu. Dan aku buru-buru menuju ke sekolah, dan seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa.